Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Sidik. Saya di sini akan menjelaskan tentang distributed database. Pertama ada konsep dari distributed database. Dalam sebuah distributed database disimpan pada beberapa komputer yang berhubungan satu sama lain melalui jaringan komputer. Sebuah sistem distributed database berisikan sekumpulan site yang dapat berpartisipasi dalam pengaksesan dan pengeksekusian transaksi yang terjadi baik lokal atau global. Nah, site di sini bisa lebih dikenal dengan host. Jadi host itu adalah komputer yang memiliki database atau terhubung langsung dengan database. Jadi dalam satu jaringan komputer biasanya ada satu site yang menangani jaringan tersebut. Nah, transaksi lokal dan global. Yang lokal itu jika transaksi yang atau pengaksesan terjadi dalam satu site atau satu jaringan, jadi hanya satu lingkup itu saja. Nah, kalau global itu pengaksesan atau transaksi dilakukan berbeda site atau berbeda jaringan komputer gitu, atau berbeda database yang diakses. Nah, di sini ada distributed database management system, dan distributed database system. Ketiga hal ini tuh berbeda tapi saling berhubungan. Nah, pertama distributed database itu adalah sekumpulan database yang terhubung satu sama lain melalui jaringan komputer. Yang kedua ada distributed database management system. Nah, ini tuh software yang mengatur alur dari pendistribusian data oleh database. Nah, yang ketiga distributed database system. Distributed database system ini tuh keseluruhan. Jadi berisikan distributed database yang menggunakan distributed database management system. Jadi gabungan dari kedua itu tadi, jadi secara satu kesatuan. Nah, sini ada contoh penggunaan distributed database. Yang pertama, menyimpan uang di bank. Nah, ini tuh contoh penggunaan yang lokal. Kalau kita ingin menyimpan uang di bank, kita kan datang ke bank, langsung menyimpan uang rekening kita, langsung dicetak di tabungan. Nah, si data itu kan masuk ke database lokal, database bank cabang tersebut. Yang kedua itu mentransfer uang antar rekening. Nah, ini kan antar rekening gitu kita nggak tahu ya si misalkan aja yang mau menerima uang kita itu luar kota. Nah, kita kan mentransfer uang nih, kita bisa masukin uang ke ATM, terus yang diterima itu kan bukan uang kita masukin tadi, melainkan uang yang ada di ATM atau kantor cabang atau ATM si yang mau kita kirim uangnya. Jadi itu adalah pengaksesan global. Nah, tujuan dari distributed database itu menyediakan kemudahan untuk mengakses data bagi user pada banyak lokasi yang berjauhan. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, distributed database itu ada yang dikenal dengan location transparency. Location transparency itu jadi memungkinkan si user mengakses database tersebut tidak terbatas oleh tempat. Lalu ada local autonomy. Local autonomy itu memungkinkan database bekerja secara lokal dan mampu mengerjakan secara masing-masing jika terjadi kerusakan pada koneksi komputer pada jaringan tersebut. Ada fungsi distributed database. Yang pertama, memberikan pelayanan komunikasi untuk memberikan akses komputer yang terhubung dan menjadikan pencarian data yang terhubung. Memberikan pelayanan ini, jadi jika kita bisa mengakses site lain, jadi kita berada di satu site ingin mengakses site lain, ini fungsinya ini.
Terus memberikan pelayanan recovery untuk pengambilan laporan yang rusak dari tiap komputer yang kegagalan dalam hubungan komunikasi. Kalau ini tuh jika terjadi kegagalan gitu ada lognya. Nah, ini bisa dicatat dan dibagikan atau bisa kita ambil sendiri. Terus mendistribusikan proses pencarian termasuk optimisasi dan pengaksisan jarak jauh. Jadi kalau misal kita di dalam satu site itu ingin mencari A, nah si A itu tidak ada di database kita. Nah, di optimisasi itu jadi kita langsung diarahkan ke database mana yang ada si data A tersebut. Jadi mengefisienkannya supaya lebih cepat juga ketemunya. Lalu memberikan pengendalian keamanan untuk akses ataupun otoritas yang telah diberikan. Nah, ini terkait keamanan. Kalau kita misal sudah mengakses, kita memberikan akses itu harus bisa dikendalikan. Siapa yang mengakses, apa aja yang diakses begitu. Terus memberikan kontrol untuk memelihara data yang telah disalin. Jadi data yang telah masuk ke database kita, baik itu secara disalin atau secara update, itu harus dipelihara atau dijaga dengan jangan sampai si data itu rusak. Dan juga kalau kita menerimanya, penyampaiannya itu si data itu sampai dengan selamat atau tidak rusak. Lalu ada arsitektur distributor database. Di sini ada DBMS lokal atau di gambar bisa dilihat ada LDBMS. LDBMS itu yang bertanggung jawab akan data-data yang berada di database lokal. Lalu ada komunikasi data atau DC. DC itu software dan hardware yang bisa yang mengakomodir lah supaya semua lokasi dapat berkomunikasi. Terus ada katalog global system atau SGC. Nah, SGC ini yang bertanggung jawab untuk pendistribusian data ataupun jika ada misal dalam satu database terjadi perubahan data yang mendistribusikan itu SGC ke database lain, atau misal di database lain ada perubahan data. Nah, yang pertama menerima itu si SGC ini. Lalu ada DDBMS terdistribusi atau yang paling atas DDBMS. Ini adalah unit pengendalian dari semua sistem distributed database. Nah, teknologi yang digunakan dalam distributed database itu ada dua. Yang pertama synchronous distributed database technology dan asynchronous distributed database technology. Yang pertama synchronous database distributed database technology ini jadi teknologinya yang memungkinkan si database itu melakukan update secara terus menerus sehingga si user dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kalau asynchronous distributed database itu teknologinya mereplika dan mengcopy data yang ada di pusat sehingga database itu dapat mengaksesnya secara lokal. Nah, ini ada sifat distributed database. Yang pertama homogeneous itu jika dalam satu site menggunakan DBMS yang sama. Misal kita hanya menggunakan MySQL aja, itu dinamakan homogeneous. Terus ada heterogeneous. Kalau heterogeneous itu kebalikannya. Jadi dalam satu site menggunakan DBMS yang berbeda. Nah, ini kelebihan-kekurangan. Pertama, pengawasan kelebihan. Kalau pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Jadi user dari site yang A bisa mengakses data di site B, meningkatkan reliability dan availability.
Nah, ini tuh terkait dengan kelancaran. Jika terjadi kerusakan pada satu site, maka akan menjamin tidak adanya kendala dalam pengirim komunikasi atau transfer data. Lalu ada meningkatkan kinerja, tentu saja karena ini menggunakan banyak database dan dilakukan secara terdistribusi, jadi tidak terpusat, jadi pengaksesannya pun bisa lebih cepat. Expandability itu artinya bisa menambah cakupan dari database distributed system itu, jadi bisa ditambah cakupannya supaya lebih besar. Shareability itu terkait pembagian data, jadi pembagian datanya akan lebih mudah. Kekurangannya, harga software ini mahal disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi, ya sudah jelas. Terus keamanan data. Nah, keamanan datanya itu maksudnya itu bukan hanya data yang kita terima gitu, melainkan keamanan yang lainnya seperti jalurnya harus aman, dan juga transaksinya, misal transaksi yang terjadi itu harus juga dijamin keamanannya. Terus kompleksitas. Nah, karena tadi kelebihan ada expandability, yaitu menambah cakupan, oleh karena itu menyebabkan kompleksitas, jadi menjadi rumit karena terlalu banyak atau terlalu lebar cakupannya, jadi menjadi rumit. Nah, perubahan yang sulit, maksudnya itu kita sudah menggunakan sistem database secara terpusat. Nah, kita mau rubah nih ke distributed database itu sulit karena tidak ada metodologi atau tools yang memungkinkan gitu. Nah, kesimpulannya distributed database system ini jika dibandingkan dengan database terpusat, maka kinerjanya lebih cepat, dan juga keuntungannya itu bisa mengakses secara lokal. Terus jika ada kerusakan dalam satu database, maka langsung diarahkan ke database yang lain. Tapi juga harus diperhatikan, ketika si sistem distributed database system ini semakin banyak, maka kerumitan pun terjadi di sana. Seperti kita tidak tahu di mana yang error. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Distributed database system ini menjamin transparansi. Maksudnya transparansi itu apa? Jadi harus menyembunyikan kerumitan yang terjadi di belakang layar supaya dilihat user itu tidak terjadi tidak tahu alurnya serumit itu. Jadi distributed database system ini sangat bisa digunakan jika tools dan metodologi itu memadai. Maksudnya itu harus dibangun lebih dari awal, bukan dirubah dari database terpusat menjadi distributed database, karena itu akan menjadi hal yang sulit. Dengan kemampuannya yang lain, misal bisa kita jadi database distributed database ini terhubung secara logika, tapi tidak terhubung secara fisik, secara nyata. Mungkin hanya segitu presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.